Terima kasih semuanya. Pada saat ini saya akan membahas tugas ulasan buku Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Chen Miracle Kerstukatopo, NIM 2308 11 07 0035. Oke, buku yang saya ulas pertama yaitu Pengantar Ilmu Hukum. Kita masuk kepada bagian pertama yaitu identitas. Judul buku Pengantar Ilmu Hukum ditulis oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin SHSU, penerbit PT Raja Grafindo Persada Depok, edisi kedua, cetakan ke-6 Januari 2020, halaman 160, ukuran 21 cm kali 13,5 cm, nomor ISBN 97897976987882. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Prof. Zainal Asikin yang lahir di Mataram pada 15 Agustus 1955 dan sejak 1981 sudah menjadi dosen di Universitas Mataram. Selama berkarirnya pernah menulis menjadi dekan Fakultas Hukum UNRAM tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Kemudian menjadi wakil rektor keempat di Universitas Mataram pada tahun 2007 serta ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat atau biasa disingkat LPM UNRAM. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan studi di S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat umum yang ingin mempelajari hukum, apa itu ilmu hukum, beserta sumber dari penulis ini. Buku ini valid dan penulisnya juga berkompeten. Ukuran buku yang kecil dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kedua, kita masuk dalam tasfiran isi. Buku ini memaparkan berbagai penting peran pengaruh mempelajari ilmu hukum, baik itu dari proses pembentukan hukum, mutu pendidikan, dan lulusnya. Proses peradilan, perpaduan antara teori dan praktik, serta perkembangan hukum itu sendiri. Buku ini juga menjelaskan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan di dalamnya terdapat sejarah, perkembangan asal-usul hukum, perbandingan hukum dengan membandingkan sistem hukum, antropologi hukum, perilaku budaya hukum, masyarakat, sosiologi hukum, hubungan timbal balik dengan sosial, psikologi hukum, perwujudan jiwa manusia, politik hukum, dan cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan dalam masyarakat, dan juga filsafat hukum, membahas mengenai ideologi, epistemologi, logika hukum, dan sebagainya. Buku ini juga memberikan gambaran mengenai subjek hukum sehingga kita dapat memahami bahwa subjek hukum diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia, naturally jika person, dan badan hukum, rights person. Badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik didirikan berdasarkan kepentingan, contoh provinsi, kota praja, dan bank negara. Dan bank hukum privat didirikan berdasarkan kepentingan sipil dan banyak orang yang ada di dalam badan hukum itu, contoh PT, koperasi, dan yayasan. Oke, kita masuk dalam bagian evaluasi. Penggunaan imbuhan pada kata buku ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, seperti imbuhan sudah digunakan dengan baik dalam buku ini. Contoh pada halaman 138, tepatnya pada bagian B, sistem hukum common law. Dalam perkembangan hukum Amerika, bertambah bebas dalam sistem hukum aktualnya, lama-kelamaan terdapat perbedaan yang fundamental, yaitu pertama, di Amerika yang tertinggi tertulis yakni Konstitusi Amerika yang berada di atas tiap-tiap undang-undang.
Berdasarkan kalimat di atas, kita bisa mengetahui bahwa setelah ada imbuhan diberi spasi karena kata yang mengikuti merupakan keterangan tempat. Berbeda dengan kata yang mengikuti bukan keterangan tempat, maka imbuhan yang kata yang mengikuti tidak diberikan spasi atau disambung. Namun dalam buku ini masih ada ditemukan beberapa kesalahan pada pengetikan, seperti pada halaman 8. Kodifikasi, seharusnya itu ditulis kodifikasi. Halaman 50, penggunaan tanda baca, seharusnya titik dan bukan tanda seru. Halaman 69, knowledge, seharusnya ditulis knowledge. Oke, halaman 69 juga jurid, seharusnya ditulis juris. Halaman 71, refleks, seharusnya ditulis refleks. Halaman 113, hukum, seharusnya ditulis hukum. Halaman 133, jurisprudensi, seharusnya ditulis jurisprudensi. Pada halaman 136, kode, seharusnya ditulis kode dalam bahasa Itali. Halaman 145, istilahnya seharusnya istilah. Kita masuk pada bagian rangkuman. Pada umumnya, mata kuliah pengantar ilmu hukum sering dijumpai oleh mahasiswa tingkat awal, yaitu pada semester 1. Akan tetapi, buku pengantar ilmu hukum ini membahas peran dan pengaruh mempelajari ilmu hukum, mulai dari proses pembentukan hukum, multi pendidikan, dan kelulusan. Proses peradilan dan perpaduan antara teori dan praktik, serta pengembangan hukum itu sendiri secara keseluruhan kecakupan materi di dalam buku ini cukup luas, sehingga buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat awal, tetapi saja untuk siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum, termasuk mahasiswa tingkat menengah untuk memperkuat terhadap ilmu hukum. Mahasiswa tingkat akhir mengulang mata kuliah yang pernah dipelajari dan juga cocok untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui apakah dan bahwa hukum itu seperti apa dan apa saja yang mencakup ruang lingkup hukum, baik itu pihak yang terlibat maupun proses pembentukan hukum itu sendiri seperti apa. Terima kasih, itulah hasil dari ulasan buku saya.